rekan-rekan semuanya, selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung di channel pembelajaran kita ini. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang hukum dasar kimia. Ada dua hukum dasar yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, disebut juga dengan hukum Lavoisier. Nah, hukum Lavoisier ini menerangkan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, yang kedua itu adalah hukum perbandingan tetap, disebut juga hukum Proust. Hukum ini menerangkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap. Dua hukum dasar ini, hukum Lavoisier maupun hukum Proust, yang akan kita terapkan dalam pembahasan soal-soal berikut ini. Baiklah, kita simak soal berikut. Di sini ada soal perbandingan massa kalsium dan oksigen membentuk kalsium oksida adalah 5:2. Nah, ini ya. Yang pertama, pertanyaan pertama itu adalah berapa gram kalsium yang dapat bereaksi dengan 8 gram oksigen. Kemudian yang kedua, untuk membentuk 21 gram kalsium oksida, berapa gram kalsium dan oksigen yang diperlukan. Kemudian yang C. Nah, ini ada dua reaktan membawa data masing-masing. Bila 10 gram kalsium dan 12 gram oksigen direaksikan, tentukan massa reaktan yang tersisa dan massa kalsium oksida yang terbentuk. Baiklah rekan-rekan semuanya, kita bahas ya soal yang tadi. Kita jawab dulu poin yang A. Diketahui dari soal itu adalah perbandingan Ca dan O membentuk senyawa kalsium oksida itu adalah 5:2. Maka di sini dijumlahkan ya, totalnya 5 tambah 2 menjadi 7. Nah, dari soal yang A itu diketahui data untuk oksigen adalah 8 gram. Nah, pertanyaannya berapa gram Ca yang dapat bereaksi dengan 8 gram oksigen? Nah, cara mencarinya adalah kita perbandingkan dulu perbandingan massanya. Ini Ca itu 5 terhadap pemberi data yaitu oksigen itu adalah 2, kalikan massanya 8 gram ya. 8 dibagi 2 4 kali 5 jadi 20 gram. Nah, kemudian berapakah CaO yang terbentuk? Nah, ini tinggal bandingkan. CaO itu adalah perbandingan massanya 7 terhadap pemberi data, ini ya, pemberi datanya itu adalah 2 perbandingannya, kalikan 8 gram. 8 dibagi 2, 4 kali 7, 28 gram. Coba cek massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi. Nah, perlu rekan-rekan ketahui ya. Jadi Ca dan O ini namanya adalah reaktan. Reaktan itu adalah zat yang bereaksi, kemudian CaO itu adalah produknya. Jadi hasilnya. Nah, sebelum bereaksi, mereka massanya masing-masing Ca itu adalah 20 gram. Kemudian untuk oksigen itu adalah 8 gram dan CaO, kalsium oksida yang terbentuk itu adalah 28. Di sini jumlahkan 28, di sini juga 28. Nah, ini adalah penerapan dari hukum kekekalan massa atau yang disebut juga dengan hukum Lavoisier ya, hukum Lavoisier. Ini pembahasan yang A. Baiklah, kita jawab pertanyaan soal yang B ya. Nah, kita awalnya tuliskan dulu atau cantumkan dulu perbandingan massanya. Untuk Ca itu adalah 5, kemudian oksigen di sini adalah 2, maka untuk CaO ya tinggal kita jumlahkan ini menjadi 7. Nah, dari soal untuk membentuk 21 gram kalsium oksida, berapakah oksigen yang diperlukan dan kalsiumnya juga ya. Jadi untuk membentuk 21 gram CaO perlu berapa oksigen dan kalsiumnya. Nah, ini juga sama. Untuk oksigen kita tinggal lihat perbandingan massanya. Berarti 2 terhadap pemberi data CaO itu adalah 7 kalikan 21 gram.
21 dibagi 7, 3 ya. 3 kali 2, 6. Maka di sini oksigennya 6 gram. Kemudian untuk Ca, itu perbandingan masanya adalah 5. Per pemberi data CaO itu adalah 7, kalikan masanya 21 gram. Ya, 21 dibagi 7, 3. 3 kali 5, 21. Maaf, 3 kali 5, 15. 15 gram. Coba cek massa sebelum reaksi dan massa setelah reaksi. Sebelum reaksi, Ca ada 15, oksigen ada 6, dan CaO-nya 21. Nah, di sini 21, di sini juga 21. Udah seimbang ya, sesuai dengan kaidah dari hukum kekekalan massa. Nah, ini untuk cara teoritis ya. Selain cara teoritis, rekan-rekan juga bisa memakai penalaran ya. Kalau saya lebih suka ini memakai penalaran saja. Misalkan gini. Bila diinginkan 21 gram CaO, perlu berapakah oksigen dan Ca-nya? Nah, kalau saya ditalar seperti ini. 21 gram itu, nah, 21 gram itu untuk berapa orang di sini? Untuk 7 orang. Berarti satu orangnya itu perlu berapa? 21 gram untuk 7 orang, maka satu orangnya perlu 3 gram. Nah, di sini ada berapa orang? Ada 2 orang. Satu orang aja perlu 3 gram, berarti kalau 2 orang perlu 6 gram. Di sini ada berapa orang? Ada 5 orang. Satu orang aja perlunya 3 gram. Berarti kalau 5 orang, total keperluannya adalah 15 gram. Ya, itu rekan-rekan penjelasan yang B. Baik, kita lanjutkan pembahasannya untuk soal yang C. Ya, langkah awal sama, kita cantumkan dulu perbandingan masanya. Untuk Ca itu 5, untuk oksigen itu 2, maka CaO-nya adalah 7. Nah, dari soal, jika terdapat 10 gram Ca dan 12 gram oksigen, berapakah massa reaktan yang tersisa dan massa produk yang dihasilkan? Nah, perbedaannya dengan poin A dan B tadi, kalau A dan B tadi itu adalah satu data. Ada data untuk satu reaktan maupun data dari produk saja. Nah, kalau di sini ada 2 reaktan membawa massa masing-masing. Nah, maka penyelesaiannya adalah kita harus mencari dulu yang namanya reaktan pembatasnya. Nah, reaktan pembatas itu adalah reaktan yang habis dulu bereaksi. Caranya itu adalah bandingkan massa dengan perbandingan massanya. Nah, yang terpilih sebagai reaktan pembatas itu adalah nilainya yang paling kecil. Jadi, langkahnya kita cari dulu reaktan pembatasnya ya. Massa dibagi dengan perbandingan massanya. Untuk Ca itu massanya 10. Perbandingan massanya itu adalah 5, sama dengan 2. Kemudian oksigen itu massanya 12, perbandingan massanya 2, berarti 6. Siapa yang paling kecil nilai perbandingan dari massa terhadap perbandingan massanya? Ca ya, ini 2, ini 6, maka ini yang paling kecil. Maka Ca adalah sebagai reaktan pembatas. Nah, sekarang di saat bereaksi, nah, yang namanya reaktan pembatas itu adalah massa yang dia bawa itu dipakai semua ya, karena tadi saya jelaskan bahwa reaktan pembatas itu adalah reaktan yang lebih dulu habis bereaksi. Jadi Ca sebagai reaktan pembatas dia bawa berapa? Bawa 10 gram, maka ini dipakai semua 10 gitu ya. Kemudian untuk oksigen gimana? Nah, kita pakai penalaran saja ya. Nah, ini 10 gram itu untuk berapa orang? Untuk 5 orang. Jadi satu orangnya butuh berapa gram? Butuh 2 gram. Oke, ya. 10 gram itu untuk 5 orang. Berarti satu orangnya butuh 2 gram. Ini berapa orang? Di sini 2 orang, maka butuhnya cuma
4 gram. Ya, saya ulangi. 1 orang butuhnya 2 gram. Ini 2 orang, maka total kebutuhannya cuma 4 gram. Di sini, ya, di saat awal produk belum terbentuk. Kemudian di saat bereaksi, berapa CaO yang terbentuknya? Kembali ke sini, 1 orang itu butuhnya 2 gram. Maka kalau 7 orang, yang dihasilkannya adalah 14 gram. Nah, kemudian nanti sisanya kita hitung. Ini kalsium bawa 10 gram, dipakai semua, maka habis. Kemudian yang ini 12 gram, yang dipakai bereaksi hanya 4 gram, maka ada sisa 8 gram. Kemudian untuk CaO yang terbentuk adalah 14 gram. Maka reaktan yang tersisa itu adalah oksigen, sisanya 8 gram. Dan kalsium oksida yang terbentuk itu adalah 14 gram. Demikian rekan-rekan penjelasan dari soal kita tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.